Rame-rame apa ini nanyain tanggapan. Saya agak trauma ya disuruh nanggapin ya. Ntar saya di call out. Ntar saya dibilang ngebelain. Nanti dipanggilin bapaknya. Aduh. Cuman saya di sini ya udahlah. Kita edukasi berdasarkan sisi berapa rules. Nah, karena ada 3 rules nih. Kickboxing, kick striking, Muay Thai. Nah, kick striking ini ada di tengah-tengah. Ya bisa dibilang nanggung. Dia meminjam beberapa elemen dari kickboxing dan juga Muay Thai. Nah, tapi ada satu rules yang dimana janggal menurut saya dan saya rasa harus direvisi, yaitu elbow. Elbownya ini nanggung. Ada beberapa yang nggak boleh lah, satu atau 2, saya nggak tahu. Sehingga menyebabkan kontroversi seperti semalam. Nah, kalau emang mau dikasih elbow, udah kasih aja elbow semuanya. Toh elbow yang biasa pun itu sudah sangat berbahaya. Elbow ya kan upward atau tatmala atau uppercut elbow. Ya atau spinning back elbow ya itu sudah sangat berbahaya dan juga berdamage. Saya bingung downward elbow ini dilarang kenapa? Akhirnya jadi kontroversi pengurangan nilai. Yang kedua, cara menilai dari kick striking ini lebih ke kickboxing kah atau lebih ke Muay Thai? Bedanya apa? Bedanya kalau ke kickboxing artinya pukulan-pukulan itu dinilai sama seperti lutut dan juga tendangan. Jadi makanya volume seorang kickboxer itu lebih banyak. Pukulan, tendangan, dia banyak nyerang gitu. Nah, kalau Muay Thai lebih ke damage dan juga efek. Pukulan-pukulan itu nilainya lebih kecil dibanding elbow, lutut, dan juga tendangan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya pukulan kita masih bisa lebih mudah untuk ngeblok dan efek damage saat ngeblok pukulan itu lebih ringan dibanding kita nahan tulang kering ke tangan atau knee ataupun elbow gitu. Ya bayangin aja tulang-tulang ini nyerang double cover gitu. Pasti efeknya lebih ke ya lutut, elbow, dan juga tendangan. Kecuali pukulan ini pukulan yang menyebabkan goyang atau damage, nah itu baru nilainya bisa disamakan dengan lutut atau elbow. Nah saya nggak tahu kick striking ini lebih ke kickboxing kah atau lebih ke Muay Thai cara menilainya. Lalu untuk judgment round menurut saya kalau sudah 5 round ditambah judgment round itu agak berlebihan. Karena di striking seperti Muay Thai, kickboxing itu 5 itu sudah hancur-hancuran lah menurut saya. Jangan disamain sama boxing ya, karena kita menggunakan tulang-tulang kan, otot-otot seluruh tubuh, dan efeknya itu beda gitu. Jadi 5 round itu udah parah. Kalau 3 round plus judgment round menurut saya masih oke. Nah untuk pelanggaran kalau baru 1 kali dan tidak ada intensi sengaja, itu mungkin masih berupa peringatan lah. Contoh kayak Putra kemarin, karena kemaluan sekali, ya paling diingatkan untuk jangan serang kemaluan lagi. Tapi kalau disengaja terus, mungkin 3 kali mengenai kemaluan, ya itu bisa pengurangan poin. Atau bahkan didis kalau lawannya tidak bisa melanjutkan lagi, atau cedera. Gitu. Terus pelanggaran yang elbow ya sudah kita bahas tadi, ya aturan elbownya masih nanggung. Apalagi fighter-fighter Malaysia itu basicnya rata-rata dari Muay Thai, dimana elbow dibebasin lah. Gitu. Dan posisinya kemarin saya lihat, ya Putra nyerang dari depan. Dan Ronald mungkin agak menunduk, jadi kena sedikit sini kali ya gitu. Dan game plan Putra itu benar-benar Muay Thai banget ya, elbow, knee, calf kick, middle kick semua digunakan ya. Ronald juga pakai tapi dia lebih dominan di tangan, lebih ke pukulan. Nah makanya saya ajak kalian berpikir UCC ini menggunakan teknik penghitungan yang kickboxing kah atau Muay Thai. Nah karena setelah pengurangan poin jadinya draw, menurut saya sih kayaknya dari Muay Thai ya. Kalau dari teman-teman gimana? Ya kita tunggu aja penjelasan dan klarifikasi dari tim UCC. Kalau saya ada yang salah, mohon maaf, nanti dikoreksi aja. Jangan di call out guys, izin like. Aziz, Good morning. good morning. Here. Kamu di mana, Aziz? Uzbekistan. Gil, ini ada game lagi ya situ? Maybe preparation untuk SEA Games saja sih. Ya all the best ya, kickboxingnya kamu, kickboxingnya. Mantap, all the best, semoga dapat emasnya ya. Ini banyak nih netizen nanya-nanya nih soal fight semalam. Terlalu banyak yang harus dibahas, cuma abang nggak berani bahas karena abang nggak tahu 100% soal UCC rules. Saya juga sih, makanya saya bilang. Cuman kan kita punya masing-masing kan. Iya benar, kita ada pandangan kita masing-masing. Jadi abang mau bahas
abang nggak boleh bahas karena abang nggak tahu 100% UCC rules. Kalau abang bahas itu umpama abang buat andaian abang sendiri nggak bisa. Iya. Tapi Makanya saya bilang ke netizen, coba kalian pelajarin dulu about rules, terus about pelanggaran, Ya. everything. Lebih Itu tahu. semalam aku lihat yang Putra lawan Ronald pelanggaran cuma satu, Ya, hanya kan? one. Only one, right? Yes. Ya satu aja. Ini yang ada bilang 2, ada yang bilang 3. Ya, jadi kan makanya saya bilang ke mereka harus belajar dulu, tahu dulu. Kalau dibuat alasan kemaluan, sebenarnya tidak juga. The fight kan anything can happen, bisa nggak sengaja one time itu Ya. still. Itu kan nggak sengaja tuh, yang waktu low blow tuh nggak sengaja. Ya, cuman kan mungkin menurut saya sih penonton harus belajar tahu dulu rulesnya kayak gimana sih, supaya tidak salah komen juga. Ya benar. Ini abang kita stop dulu bahas soal yang itu. Abang mau nanya, Ajis, semalam perlawanan di Beyond semalam yang mana satu paling seru? Paling seru siapa ya? Kamu nonton nggak semalam? Saya Nggak ada suara. Suara nggak ada. Ada nonton semalam? Iya, saya nonton, cuman not full. Mungkin lebih ke siapa ya? Saya lebih lebih fokus ke Ronald versus Putra sih kemarin. Kalau menurut saya yang seru sih Bang Ongen sih, karena Bang Ongen versus Leto both are good fighter. They have warrior heart. Terus mereka saling jatuh bangun. Ya benar sih. Aku kira semalam yang bisa menang Bung Ongen bisa menang sudah, tapi ternyata Lito tuh wah semangatnya kuat ya. Ya, mungkin menurut saya paling seru sih mereka sih si Lito versus siapa, Bang Ongen sih. Ya juga lah. Tapi aku heran satu hal lagi di boxing semalam, mereka tarungnya 10 round kan, 10 ronde kan. Tapi kenapa setiap ronde itu cuma 2 menit? Memang 2 menit ya boxing. Nggak tahu juga ya. Nah, Maybe 3 minutes, right? ya tapi don't know. kalau kamu Apa rules baru atau? nah itu kalau kamu perasaan semalam aku bilang, ih cepat kali. Bila aku lihat, oh cuma 2 menit. Oh, 2 minutes ya ternyata ya. Ya 2 minutes. Ternyata fightnya 2 minutes. Aku nggak tahu yang Ongen, tapi aku perasan di Velmi. Oh, Kak Velmi. Nggak tahu deh. Mungkin rules cewek apa 2 menit ya kalau cewek. Mungkin ya Ongen nggak tahu, tapi Velmi punya 2 menit. Enggak, kayaknya cewek yang 2 minutes cewek. Ya. Mungkin kalau nggak salah ya boxing. Cewek Oh, 2 menit. abang 2 minutes baru cukup. tahu rupanya cewek cuma 2 menit ya. Baru tahu juga nih. Sepertinya sih, karena before I fight in amateur gitu juga sih. Jadi cewek 2 menit. Oh, kalau menurut abang semalam kalau fight yang very technical nih, Jai sama Badi Sambas. Jai Sambas. Jai Badi Sambas very technical fight style untuk kick striking. Iya, Aku- good fight juga sih mereka. Ya, abang tuh sebenarnya sudah mulai suka sih nonton kick striking style karena nggak ada clinch kan, lebih brutal, lebih ada sikunya, ada clinch dulu satu kali tapi nggak ada clinch lama-lama, jadi kita bisa lihat strikingnya lebih lama kayak nonton kickboxing.
Ya kalau kalau Muay Thai kan ada clinch, lama lagi clinchnya. Tapi sayangnya abang juga nggak tahu lah. Abang cuma berharap UCC bisa keluarkan statement lah, keluarkan. Kita di Malaysia kita mau nunggu statementnya daripada UCC, daripada Celos untuk fight semalam gimana. Yang utama adalah Ronald dengan Putra, karena kemarin Celos sempat cakap, dia bilang di UCC nggak bakalan ada draw, tapi semalam sudah ada draw. Iya. Nggak tahu juga. That's why I can't, nggak bisa bicara karena kan rulesnya gimana. Karena the fight it's 5 round kan, kemarin 5 round. Ya benar. Terus kita bisa lihat siapa yang unggul, siapa yang harus win the fight. Ya, Terus kasih tambahan nih, apa ya, tambahan round kan. ya. Kemudian oke, diterima satu lawan, yang satunya dilarang sama dokter karena cederanya makin parah gitu. Terus pertandingannya tidak bisa dilanjut. Harusnya gimana? Harusnya win by KO or something, I don't know. Ya harusnya ada keputusan sih, nggak bisa draw. Ya tapi nggak tahu juga, balik juga gimana peraturan mereka, rules mereka. Makanya saya bilang kembali lagi, peraturannya di UCC gimana, mungkin nggak tahu deh. Ya itulah abang nggak berani bahas karena kita nggak tahu official rules mereka kayak gimana. Iya. Jadi nggak. Kita juga bingung sih sebenarnya. Saya nonton bingung juga sih. Confused. Ya jadi nggak tahu lah. Yalah Aziz, abang mau off juga sudah nih, mau pergi cuci kain. Kamu sana all the best ya, jaga diri Aziz. Thank you, aman. All good. Nanti kita ngobrol. Wait ke 57. Itu kalau suka sih everyday weight in kan? Everyday wait in. Oh, Penjelasan Hasbullah. Digaragas tentang match Putra melawan Ronald. Mengelakkan apa-apa yang berlaku. Di sana ada rakyat Malaysia, dorang mau jaga keselamatan. Itulah dorang buat keputusan, kasih draw saja dan buat rematch semula. Macam tuh. Itulah yang dari segi pandangan saya. Tapi sepatutnya dorang kena sebagai penganjur, pihak penganjur ataupun pihak juri, dorang boleh bagi penjelasan juga waktu itu. Sepatutnya dorang boleh ambil kesempatan untuk bagi penjelasan. Naik di atas pentas, kamu tengok dari awal Putra Abdullah accident, terbuat siku yang dilarang. Lepas itu saya sudah warning, tapi pihak lawan tidak dapat teruskan, bermakna Putra Abdullah menang. Jangankan siku, contoh Putra Abdullah tertendang kena angry bird, dia tidak dapat teruskan. Accident. Bila accident, Putra Abdullah juga menang. Sebab bukan itu target Putra Abdullah. Oke. So, walau bagaimanapun, kick striking adalah satu satu rules yang baru, masih mau setting lagi lah, mau perbaiki. Pak poin je. Kau ada apa? Dia tolak satu je. Oh, satu je. Dia tolak satu je. Memang dia tolak yang ni satu, yang ni satu, yang ni satu, yang ni satu. Tetapi secara total untuk round tu dia tolak satu mata. Oh. Jadi bila dah tolak satu cukup lah. Okey, bila dia dah tolak satu, itu sebab saya cakap, kalau pada awal sekali waktu nak beri keputusan tu dia bagi dekat Ronald tu, sebab untuk bagi keputusan dia tak boleh tunjuk yang ni 50-47, yang ni 50-48, dia tak boleh tunjuk. Dia hanya umumkan saja keputusan. Okey, kecuali keputusan tu ditakwil ataupun keputusan tu diprotes, dia kena tunjuk result tu. Okey, result ni hanya pengadil saja yang boleh tengok. Jadi kalau dia umum Ronald pemenang, jelas dah sebenarnya, sebab round kelima dia dah kena tolak pump, dia dah kena tolak point. Nak mudahnya seolah-olah
Putra ni kena count. Putra ni seolah-olah kena kira, kena tolak 1 point. Begitu je. Bila dia dah kena kira, memang confirm lah, nampaklah dia kalah. Kalau dia bagi pada Ronald, selesai dah masalah ni. Tapi, dia bagi sendiri. Jadi, keputusan tu, kesalahan tu daripada salah Beyond ke salah fighter. Salah juri. Juri. Berpeluh habis dah rubah-rubah Betul dah. Dia tak salah, dia bertumbuk, dia dah habiskan dia punya... Betul. Juri yang jadi main perananya sebenarnya. Juri yang angkat jadi seri. Bila juri angkat seri, juri yang perlu bertanggungjawab. Ya. Jadi bila juri bertanggungjawab, dia angkat seri, dia buat judgement round. Dia umum lah buat judgement round. Bila buat judgement round, nak tak nak fighter kena lawan. Fighter ni tak boleh nak lawan, kira kalah lah. Betul. Itu cara dia. Okay.